Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uni Farihah dengan NIM 43030200050. Nah, sebelum menonton video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah kali ini ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas presentasikan tentang peta konsep yang saya buat kali ini, yaitu tentang hub atau mahabbah dan memahami ta'awun, ihsar, dan penerapan akhlak tasawuf di dunia modern. Nah, selanjutnya pengertian hub atau mahabbah. Apa sih pengertian hub atau mahabbah itu? Mahabbah atau hub artinya cinta. Cinta kepada Allah SWT secara ruhaniyah. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus selalu cinta dan selalu mengingat Allah SWT. Seperti kita sedang kasmaran dengan seseorang, pasti kita akan memikirkannya terus kan. Sedangkan macam-macam hub ada dua, yaitu cinta akhirat dan cinta dunia. Cinta akhirat selalu mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Sedangkan cinta kepada dunia, kita selalu mengutamakan dunianya tanpa memikirkan akhiratnya. Artinya, kita harus selalu seimbang dalam mencintai dunia ataupun akhirat. Jika kita cinta akhirat, maka selalu diimbangi dengan dunianya. Karena kehidupan akhirat tergantung dengan dunianya. Jika di dunianya baik, maka di akhiratnya kelak pun akan baik juga. Sedangkan indikator hub ada 3, yaitu patuh kepada Allah dan membencinya untuk melawannya. Artinya kita harus taat kepada Allah SWT dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu menyerahkan diri kepada yang dikasihinya. Artinya kita harus selalu pasrah kepada Allah SWT setelah kita berusaha atau berikhtiar. Dan yang ketiga yaitu mengosongkan hati kecuali pada yang dikasihi, yaitu Allah SWT. Artinya kita harus selalu mengosongkan hati kita kecuali hanya kepada Allah SWT. Nah, selanjutnya tingkatan hub. Tingkatan hub ada 3. Yang pertama, mahabbah awam. Mahabbah awam yaitu selalu mengingat Allah dan selalu berzikir kepada Allah, selalu menyebutnya juga. Dan yang kedua adalah mahabbah orang sidik. Artinya cinta orang yang kenal kepada Tuhan, kebesarannya, kekuasaannya, dan ilmunya. Terus yang ketiga, mahabbah orang arif. Artinya cinta orang yang tahu betul Allah SWT. Dan selanjutnya alat untuk mencapai hub. Apa sih alat untuk mencapai hub? Ada 3, yaitu pertama kolbun atau hati nurani. Hati nurani kita untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Artinya kita harus mengetahui sifat-sifat Allah dengan perasaan hati nurani kita. Dan yang kedua adalah ruh. Alat untuk mencintai Allah yang kedua adalah ruh. Maksudnya kita harus mencintai Allah dengan jiwa raga kita. Yang ketiga adalah sir. Sir artinya tampak. Artinya kita harus mencintai Allah karena Allah itu tampak, nyata adanya. Dan yang terakhir, tokoh yang mengembangkan sifat hub atau mahabbah yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Tokoh yang mengembangkan mahabbah yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi yang terkenal cinta kepada Allah. Bahkan dia tidak cinta kepada dunia, selalu mengutamakan cinta kepada Allah. Dia terlahir sederhana dan tidak rakus dengan harta. Nah, selanjutnya ta'awun. Ta'awun yaitu tolong-menolong kepada sesama manusia. Namun tolong-menolong itu harus disertai dengan hati yang ikhlas dan tulus. Jika hati kita tidak ikhlas dan tulus, maka itu namanya bukan tolong-menolong sesama, namun itu hanya cari muka saja. Nah, selanjutnya penerapan contoh ta'awun dalam sehari-hari, yaitu membantu teman ketika kesusahan, terus menjenguk orang sakit, terus membantu orang tua, memberi makan kepada anak yatim, dan membantu kegiatan sosial lainnya di masyarakat. Nah, selanjutnya ihsar. Ihsar yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Artinya, kita harus mementingkan orang lain terlebih dahulu baru diri kita sendiri. Penerapan ihsar dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada menghindari perdebatan walaupun kita merasa benar. Maksudnya, jika kita merasa benar, kita harus menghindari perdebatan jika ada perbedaan pendapat yang lainnya.
Nah, selanjutnya tebarkan salam kepada semua orang, baik kenal maupun yang tidak kenal. Artinya, jika ada orang lain, maka kita harus tebarkan salam, walaupun itu bukan sesaudara muslim. Terus yang ketiga adalah mendahulukan hak saudara muslim terlebih dahulu. Artinya, kita harus selalu mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Terus yang terakhir yaitu penerapan akhlak tasawuf di dunia modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang telah mengikuti kemajuan zaman yang bertentangan satu sama lain. Jadi fungsi tasawuf dalam hidup adalah menjadikan manusia berkepribadian yang soleh dan berperilaku baik dan mulia serta ibadahnya berkualitas. Artinya, penerapan akhlak tasawuf di dunia modern yaitu untuk menjadikan diri agar lebih berkualitas, karena akhlak tasawuf sendiri mengajarkan sikap zuhud, sikap sabar. Jadi, fungsi tasawuf dalam hidup adalah menjadikan manusia berkepribadian yang soleh dan berperilaku baik dan mulia. Nah, penerapannya yaitu dengan mengisi kesehariannya, yaitu harus selalu hidup sederhana, selalu hidup jujur, dan selalu tawakal. Selain itu, kita harus selalu sabar dan qanaah serta ikhlas dalam segala hal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.